warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari SMP Negeri 1 Kroya. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan supervisi akademik dengan rekan kerja sejawat saya, Ibu Fitri Hamdia SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kroya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Hardi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu Fitri ya. Mohon diizin Bu, nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Fitri. Saya akan melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran dengan tujuan membantu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Sebelum kita bincang-bincang, sebentar untuk melakukan percakapan pra-observasi Ibu. Dalam kegiatan pra-observasi ini, saya ingin tahu sejauh mana kesiapan Bu Fitri dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam kegiatan observasi nantinya Bu Fitri. Nah, kira-kira Bu Fitri, apa harapan Bu Fitri dari kegiatan ini? Baik Bu, yang saya harapkan dari kegiatan ini itu nanti saya bisa mendapatkan umpan dari proses supervisi akademik yang Bu Hardi lakukan untuk melakukan perbaikan dalam metode pembelajaran yang saya lakukan. Luar biasa sekali Bu Fitri ya, dapat memanfaatkan hasil supervisi akademik untuk memperoleh umpan balik dan menjadi wadah untuk berrelaksasi, berefleksi serta mengusahakan hasil refleksi untuk perbaikan pembelajaran Bu Fitri. Semoga saya dapat membantu untuk mewujudkan tujuan ini Bu. Bu Fitri tidak merasa terbebani kan? Tidak Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Nanti kelas mana yang akan kita supervisinya? Insya Allah nanti sama kelas 7B yang akan disupervisi Bu. Oke. Kalau boleh tahu materinya tentang apa ya Bu? Nanti materi yang akan saya sampaikan tentang teks deskripsi Bu. Teks deskripsi. Oke Bu Fitri, materinya tentang teks deskripsi. Lalu tujuan yang pembelajaran yang akan Bu Fitri sampaikan? Tujuannya ini nanti melalui model PJBL ya Bu. Anak-anak diharapkan mampu menyusun teks deskripsi sesuai dengan struktur dari video yang saya tampilkan. Sesuai dengan struktur dari video yang Bu Fitri tampilkan melalui pembelajaran model project based learning. Nanti diharapkan sesuai dengan tema ya. Gitu. Bu Fitri, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak tercapai? Untuk area pengembangan yang pertama itu dari segi pengetahuan ya Bu, nanti diharapkan anak-anak mampu mengembangkan struktur dalam teks deskripsi. Yang kedua dalam keterampilan, area keterampilan yaitu anak-anak diharapkan mampu menulis teks deskripsi sesuai dengan strukturnya. Mengembangkan deskripsi dan keterampilan struktur teks deskripsi. Nah, Bu Fitri fokus tadi pada dua area yang pertama mengembangkan teks deskripsi sama Menulis teks deskripsi sesuai dengan kebahasaan tadi ya. Oke, terus kemudian rencana Bu Fitri yang ingin diterapkan dalam kelas strategi apa saja ya Bu? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan pembelajaran sosial emosional Ibu. Pertama saya itu menyiapkan kesiapan anak untuk belajar, kemudian membagi siswa sesuai dengan bakat minatnya. Setelah itu saya menggunakan model project based learning atau PJBL. Dengan anak-anak itu nanti berdiskusi, tanya jawab, kemudian berkelompok seperti itu Ibu. Mengerjakan tugas-tugas. Bagus sekali ya Bu ya, ada metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan atau proyek. Nanti strategi yang mungkin disampaikan atau lakukan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan dengan pembelajaran sosial emosional. Diawali dengan persiapan memetakan kebutuhan siswa terlebih dahulu, kemudian membagi siswa sesuai bakat dan minat, dan tahapan yang akan disampaikan dengan model PJBL, diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kemudian
media pembelajaran apa yang akan nanti Bunda pakai atau gunakan apa saja? Media yang saya gunakan itu ada proyektor LCD Ibu, kemudian video, kemudian ada buku paket dan LKP. Alhamdulillah Bu Putri, Bu Putri sudah mempersiapkan dengan baik. Hari ini saya akan melakukan supervisi pembelajaran Ibu. Nah, nanti kira-kira jam berapa ya Ibu ya? Untuk supervisinya nanti jam 1 dan kedua Ibu. Jam 1 dan 2. Oke Bu, nanti saya akan melakukan supervisi kelasnya Bu Fitri. Kehadiran saya nanti hanya akan mengobservasi proses pembelajaran dan membuat catatan-catatan tentang jalannya proses pembelajaran. Baik Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dari Bu Fitri. Semoga percakapan kita atau persiapan kita bisa kita lakukan besok di kelas Bu Fitri. Mari kita kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Guru absen terlebih dahulu ya. Ya. Baik, untuk Abista Alfa. Hadir. Akbar Putra. Hadir. Alif Leonil. Hadir. Alisha Zahra. Hadir. Alma. Anissa. Izin ya tadi ya? Iya. Mengikuti kegiatan Maksi. Ya, baik. Ashifa. Hadir. Aurelio. Hadir. Berliana. Hadir. Dava. Hadir. Diva. Dinda. Fadir. Ferdiana. Gresia. Hadir. Hanum. Ilyas. Kenja. Baik, untuk pembiasaan hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Yurika untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh ya, maaf sih Pak. Silakan. Teman-teman tolong berdiri semua. Oke ya. berbunyi, hanya kayak gitu saja.
deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, ya enggak? Ya. Coba siapa yang masih ingat pengertian dari teks deskripsi itu apa? Yo, pengertian dari teks deskripsi, silakan siapa yang mau jawab? Pengertian dari teks deskripsi itu apa? Yo. Teks deskripsi adalah, yuk, coba ya Fadil. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran mengenai suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci. Ya, terima kasih Mas Fadil ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek ya, baik itu makhluk hidup, benda mati, tempat ataupun peristiwa secara terperinci. Itu untuk pengertian dari teks deskripsi. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi kemarin ada berapa? Ada berapa ciri-cirinya? Ada 8 ya, betul sekali Mbak Afika, ada 8. Yuk, salah satunya ciri-ciri dari teks deskripsi itu apa saja? Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Iya, Mas Piano, satu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua melakukan secara tidak sadar dengan meningkatkan kesan indera. Iya, terus yang ketiga? Iya, yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang terakhir? Ya, itu ciri-ciri teks deskripsi ada 8. Kalian hebat-hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang struktur teks deskripsi. Ya, untuk pengertian ciri-ciri kan kemarin sudah. Apa sih tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Tujuannya yaitu nanti setelah disajikan video, peserta didik dapat membuat teks deskripsi sesuai dengan struktur. Ya, itu untuk tujuan pada pembelajaran hari ini. Nah, baik, kita mulai saja untuk materi tentang struktur teks deskripsi. Ya, untuk struktur teks deskripsi itu ada 3 strukturnya. Ya, kalian bisa perhatikan. Untuk yang pertama, struktur yang pertama yaitu identifikasi objek, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga yaitu penutup. Nah, kita jelaskan atau kita bahas satu persatu dari struktur teks deskripsi. Coba apa sih yang dimaksud dengan identifikasi objek? Silakan siapa yang mau membantu untuk membacakan pengertian dari identifikasi objek. Silakan siapa yang mau membacakan? Piano, yo. Dibaca saja dari situ. Oh, ya, dari sini Bu. Ya, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya, yang lain coba. Ya, Farel. Ya. Identifikasi objek. Bagian ini mencakup pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Identifikasi ini mencakup nama objek dan informasi umum yang membantu pembaca mengenali objek tersebut. Ya, terima kasih untuk Mas Farel ya. Jadi untuk struktur yang pertama yaitu identifikasi objek. Bagian ini itu mencakup pengenalan objek ya. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan pertemuan kemarin. Yang namanya membuat teks deskripsi itu kan harus runtut, harus terperinci. Nah, yang pertama yang kalian harus jelaskan itu identifikasi objek. Identifikasi objek itu isinya tentang apa? Kalian itu menjelaskan tentang pengertian dari objeknya. Ya, misalkan kalian kemarin mendeskripsikan tentang apa kemarin? SMP Negeri 1 Kroya. Ada yang mendeskripsikan apa lagi kemarin? Meja. Apa? Meja, teman. Terus hewan. Ya. Nah, contohnya hewan kucing. Nah, bagaimana hewan kucing itu dibuat dalam identifikasi objek? Penjelasan secara umumnya dulu. Ya, objeknya dijelaskan secara umum. Contoh lain misalkan tentang SMP Negeri 1 Kroya kemarin Bu sudah mencontohkan. Berarti untuk identifikasi objek kalian menggambarkan secara umumnya dulu. Berarti SMP Negeri 1 Kroya merupakan salah satu SMP yang ada di Kecamatan Kroya. Ya, itu kan penjelasan secara umumnya dulu. Kemudian SMP Negeri 1 Kroya ini juga salah satu sekolah adiwiyata. Sekolah ini
bagian identifikasi objek. Paham semuanya? Untuk struktur yang pertama, ya. Sekarang untuk struktur yang kedua, silakan siapa yang mau membacakan? Minta tolong. Yo, struktur yang kedua. Yo, silakan. Kenja, silakan dibacakan. Ini bisa meliputi ciri fisik, warna, ukuran, bentuk, tekstur, dan fitur fisik lainnya. Ciri non-fisik, sifat, fungsi, dan kegunaan objek. Ya, terima kasih untuk Mas Kenja. Nah, setelah kalian tadi mengidentifikasi objek secara umum, struktur yang kedua yaitu kalian mendeskripsikan bagian-bagiannya, ya. Nah, bagian-bagiannya itu kalian bisa menjelaskan tentang ciri fisiknya ataupun ciri non fisiknya, ya. Contohnya untuk hewan kucing. Nah, untuk ciri-ciri fisiknya bagaimana? Ciri-ciri dari hewan kucing, ciri fisiknya memiliki mulut, terus memiliki ekor, terus memiliki mata, telinga, hidung, mulut, kaki 4. Nah, itu untuk ciri-ciri fisik dari itu nanti kalian dijelaskan di deskripsi bagian. Nah, Bu, itu ciri fisik. Kalau ciri-ciri non fisik itu menjelaskan apa saja? Bisa saja dari sifatnya, fungsinya, ataupun kegunaan objek. Kalau kucing, berarti sifat kucing itu bagaimana sifatnya? Apa sifat dari kucing? Menggemaskan. Ya, terus apa lagi? Apa? Suka mencakar. Ya, terus apa lagi? Suka mencuri? Ya, suka mencuri makanan katanya, ya. Nah, itu nanti selain ciri fisik kalian jelaskan di ciri-ciri non fisik seperti sifat, fungsi, kemudian kegunaan objek. Mungkin dari makanan kucing juga bisa dijelaskan di deskripsi bagian, ya. Jadi setelah identifikasi objek, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Ciri fisik, ciri non fisik itu dijelaskan di dalam deskripsi bagian. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan untuk struktur yang ketiga, yaitu penutup. Nah, setelah kalian menjelaskan identifikasi objeknya, kemudian kalian sudah menjelaskan secara rinci bagian-bagian objeknya, yang terakhir yaitu penutup. Ya, bagian ini biasanya berupa rangkuman deskripsi yang telah disampaikan atau memberikan kesan atau opini penulis tentang objek tersebut. Penutup dapat memperkuat gambaran keseluruhan yang telah dibangun melalui teks deskripsi. Nah, misalkan tadi kan guru sudah mencontohkan kucing, ya. Nah, kesimpulan dari hewan kucing itu bagaimana? Kesimpulannya, kucing itu merupakan hewan yang lucu, menggemaskan, ya. Kucing itu juga dapat kita pelihara. Misalkan itu masuknya nanti ke dalam bagian penutup karena kesimpulan dari objek yang sudah kalian deskripsikan, ya. Nah, jadi untuk struktur teks deskripsi itu ada berapa tadi? Ada 3 apa saja? Tadi yang pertama? Iya, pintar sekali ya, Afrika identifikasi objek. Yang kedua? Ya, deskripsi bagian, ya, sifat. Tuh, terus yang ketiga? Penutup. Ya, jadi diingat-ingat dalam membuat teks deskripsi itu harus ada 3 struktur yang harus kalian penuhi. Yang pertama identifikasi objek, yang kedua
Yo silakan, siapa yang mau membacakan? Piano, yo coba kelihatan nggak piano? Kira-kira kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Yo berdiri. Agak maju Bapak. Biar tambah kelihatan. Ya, dari situ aja, dari sini. Ya. Mimi memiliki bulu yang sangat tebal dan berwarna putih bersih. Matanya bulat dan berwarna biru dalam membuatnya tampak sangat mengemaskan. Mimi juga memiliki ekor yang padat dan lebar, yang seringkali ia bebaskan saat bermain. Selain penampilannya yang menarik, Mimi adalah kucing yang sangat manja dan suka bermain. Dia seringkali menghabiskan waktu bermain dengan bola ganti atau tidur di bangkuan saya. Terus selanjutnya, Mimi adalah kucing yang sangat menyenangkan dan menjadi bagian penting dari keluarga kami. Keberadaannya membawa keceriaan dan kehangatan di rumah kami. Ya, terima kasih Mas Kiano sudah membacakan contoh dari teks deskripsi. Nah, ini Bu Guru contohkan ya. Ini contoh dari teks deskripsi yang berjudul kucing peliharaan saya. Nah, untuk identifikasi objek, tadi kan penjelasan objek secara umum ya. Nah, ini contohnya kucing peliharaan saya bernama Mini. Dia adalah kucing Persia yang berusia 3 tahun. Nah, itu kan identifikasi objek secara umum. Kalian jelaskan dulu secara umumnya. Ya. Nah, setelah identifikasi objek ada deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian berarti di sini menjelaskan apa saja? Menjelaskan apa saja di sini? Bulu, memiliki bulu yang lebar. Terus mata bulat. Terus ada ekor, ada ekornya. Terus ada empat. Nah, berarti itu tadi menjelaskan ciri-ciri apa? Ciri fisik atau ciri non fisik? Nah, terus sekarang yang ciri non fisiknya, kalimat mana yang menjelaskan dari ciri non fisiknya? Yuk Afika coba. Yang keras. Iya betul, kucing yang sangat manja dan suka bermain itu berarti menjelaskan ciri-ciri dari sifat kucingnya. Selain itu, kalimat mana lagi yang menunjukkan ciri-ciri non fisiknya? Ada tidak? Yang mana lagi ini Dinda? Iya, betul sekali. Dia seringkali menghabiskan waktu bermain dengan bola kecil atau tidur di pangkuan saya. Itu berarti menjelaskan ciri-ciri non fisiknya. Nah, jadi di dalam tes deskripsi bagian itu kalian seperti ini, menjelaskan ciri-ciri fisik dan menjelaskan ciri-ciri non fisik. Paham ya? Paham. Sekarang yang struktur yang ketiga yaitu penutup. Nah, penutup berarti berisi tentang kesimpulan. Mimi adalah kucing yang sangat menyenangkan dan menjadi bagian penting dari keluarga kami. Kehadirannya membawa keceriaan dan kehangatan di rumah kami. Itu contoh dari teks deskripsi yang sesuai dengan strukturnya. Paham semuanya? Paham. Sebelum Bu Guru lanjutkan, nanti Bu Guru akan menayangkan video. Nah, sebelum Bu Guru menayangkan video, Bu Guru akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk kelompoknya ini jumlahnya 34. Berarti nanti dibagi menjadi 6 kelompok, ya. Satu kelompoknya itu
Silakan ketua kelompok untuk memilih anggotanya. Dan yuk ketua kelompok memilih anggotanya. Ya, ketua kelompok sudah memilih anggotanya? Sudah? Ya, baik. Untuk kelompok 1 ketuanya Mas Nizam, anggotanya siapa saja? Rizky, Akbar, Tiara, ya Febri, terus Asifah. Ya, baik. Untuk kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2, Mas Kenja, silakan memilih anggotanya. Siapa? Yang mana? Siapa aja kelompoknya? Pilih. Ilyas, ya. Ya, terus Reni, ya. Diva, ya. Sekarang kelompok 3, ketuanya Mas Alfa, siapa saja? Bertanya. Dinda, Najwa, Alma, Piano, Alfa, ya. Kelompok 3, kelompok 4, Mbak Afika, siapa saja anggotanya? Yuriko, Vivi, Yanuan, Iqbal, Ali. Sekarang kelompok 5, Hanung, siapa saja anggotanya? Kenji, Irama, Versi, Kezia, Hanung. Terakhir kelompok 6, ketuanya Fadil, siapa saja? Fadil, Aurel, Anissa, Syifa, Alisha, Syifa. Ya. Terima kasih, berarti sudah masuk kelompok semuanya ya? Ya. Baik, kalau sudah masuk ke kelompoknya masing-masing, sekarang kalian duduknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Dengarkan, untuk kelompok 1 di sini, ya, Kenji, Kirana, Versi, dan Kezia. Kelompok 6 ada Fadil, Aurelio, Alisha, Syifa, dan Anda. Nah, dengarkan. Nanti Bu Guru akan menayangkan video. Ada 2 video. Yang pertama yaitu tentang kucing, yang kedua video tentang gajah. Ya. Ketika Bu Guru sedang memutarkan video, kalian tulis hal-hal yang penting di buku kalian. Ya. Boleh di buku orang-orang silakan boleh. Ya. Kalian tulis, kalian catat hal-hal yang penting apa yang disampaikan di dalam video. Kalian perhatikan videonya dengan seksama ya. Semua anak tulis. Ya, semua anak tulis info-info apa saja yang disampaikan di dalam video. Kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Namanya adalah kucing Munchkin. Kucing Munchkin memiliki kaki yang pendek akibat mutasi genetik, friends. Karena terlahir dari mutasi genetik, kucing ini pun jadi terlihat lucu karena langkahnya begitu kecil. Hehehe. Nah, kaki pendek kucing Munchkin asalnya dari gen dominan autosomal, friends. Biasanya mutasi genetik ini
terjadi secara alami dan bukan karena sengaja dibuat. Gen ini juga dikaitkan perlindes seperti yang ada pada anjing Dachshund dan Corgi Welsh. Namun, kondisi genetik ini juga bisa berbahaya bagi keturunan kucing Munchkin loh. Karena kalau kucing Munchkin mendapatkan buah gen dominan autosom dari ayah dan ibunya, dia tidak bisa bertahan hidup dan dikhawatirkan memiliki kondisi tubuh yang tidak sehat. Oh iya, friends, kucing petaki pendek ini mulai dikenal di Inggris, Rusia, dan New England di abad ke-20 di tahun 1990-an. Kucing Munchkin pun didaftarkan ketika atau The International Cat Association. Menurut situs The Spruce Pets, kucing Munchkin punya berat sekitar 2,7 sampai 4 kg. Kemudian tingginya sekitar 17 sampai 20 cm. Ini karena kakinya sekitar 7 cm lebih pendek dari kucing lainnya. Meski memiliki kaki mungil, kucing Munchkin memiliki nilai tinggi dalam beberapa sifat loh. Misalnya, ia sangat manja, ramah pada manusia dan hewan peliharaan lain, suka bermain, cerdas, dan bersemangat. Di sisi lain, dia tidak terlalu banyak mengeluarkan suara, friends. Wah, apakah kalian tertarik untuk memelihara kucing yang satu ini? Gimana? Sudah paham apa mau diulangi lagi? Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Perhatikan dengan semangat dan dengarkan. Friends, lihat, ada kucing yang berkaki pendek. Benar sekali ya. Perkenalkan, namanya adalah kucing Munchkin. Kucing Munchkin memiliki kaki yang pendek akibat mutasi genetik, friends. Karena terlahir dari mutasi genetik, kucing ini pun jadi terlihat lucu karena langkahnya begitu kecil. Hehehe. Nah, kaki pendek kucing Munchkin asalnya dari gen dominan autosom, friends. Biasanya mutasi genetik ini terjadi secara alami dan bukan karena sengaja dibuat. Gen ini juga dikaitkan perlindes seperti yang ada pada anjing Dachshund dan Corgi Welsh. Namun, kondisi genetik ini juga bisa berbahaya bagi keturunan kucing Munchkin loh. Karena kalau kucing Munchkin mendapatkan buah gen dominan autosom dari ayah dan ibunya, dia tidak bisa bertahan hidup dan dikhawatirkan memiliki kondisi tubuh yang tidak sehat. Oh iya, friends, kucing berkaki pendek ini mulai dikenal di Inggris, Rusia, dan New England di abad ke-20 di tahun 1990-an. Kucing Munchkin pun didaftarkan ketika atau The International Cat Association. Menurut situs The Spruce Pets, kucing Munchkin punya berat sekitar 2,7 sampai 4 kg. Kemudian tingginya sekitar 17 sampai 20 cm. Ini karena kakinya sekitar 7 cm lebih pendek dari kucing lainnya. Meski memiliki kaki mungil, kucing Munchkin memiliki nilai tinggi dalam beberapa sifat loh. Misalnya, ia sangat manja, ramah pada manusia dan hewan peliharaan lain, suka bermain, cerdas, dan bersemangat. Di sisi lain, dia tidak terlalu banyak mengeluarkan suara, friends. Wah, apakah kalian tertarik untuk memelihara kucing yang satu ini? Sudah ya? Sudah. Sekarang untuk lanjut video yang kedua. Kalian perhatikan lagi. Mengenal hewan gajah. Halo sahabat Mombi. Sahabat Mombi mungkin banyak yang sudah lihat kami. Kami merupakan hewan terbesar yang hidup di bumi loh. Kenalan dengan kami yuk. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hampir semua bagian tubuhku berukuran besar. Kami memiliki belalai yang panjang dan juga gagik. Karena itu, banyak sekali yang mencari kami. Sehingga kami termasuk hewan dilindungi oleh pemerintah. Kulit kami berwarna abu-abu dan tampak keriput loh. Ayo, apakah sahabat Mombi sudah tahu siapa nama kami? Benar, kami adalah gajah. Dalam bahasa Inggris disebut elephant. Oh iya, kami berdua ini berbeda loh. Aku adalah gajah Asia dan temanku ini adalah gajah Afrika. Walau sama-sama gajah, tapi kami berbeda. Gajah Asia memiliki
memiliki berat sekitar 2000 kg sampai hampir 5000 kg dengan tinggi mencapai 3 meter. Sedangkan gajah Afrika memiliki berat sekitar 2200 sampai 6000 kg dengan tinggi mencapai 6 meter. Kami memiliki belalai yang merupakan kepanjangan dari bibir bagian atas dan hidung. Kami menggunakan belalai ini untuk menggenggam, bernapas, makan, minum, dan juga membersihkan diri dari debu. Belalai kami ini sangat kuat karena memiliki 100.000 otot. Selain kuat, belalai kami bisa memanjang dan juga leluasa bergerak olahraga. Oh iya, apakah sahabat kami tahu apa makanan kesukaan kami? Benar, kami suka sekali makan buah, rumput, bambu, racun, bunga, dan juga biji-bijian. Kemudian kami juga punya telinga yang besar dan lebar. Telinga kami yang besar ini kami gunakan untuk mengingat tubuh kami sendiri dengan cara mengatakannya. Kemudian kami juga memiliki gading. Ukurannya berbeda. Untuk gading gajah jantan ukurannya lebih besar sekitar 50 sampai 70 kg. Sedangkan gading gajah betina sekitar 18 sampai 20 kg. Sekarang, bisakah sahabat kami hitung ada berapa jumlah kakiku? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Benar, aku punya 4 kaki. Kami juga memiliki ekor loh. Ekorku memiliki panjang sekitar 1,2 sampai 1,5 meter. Nah, sahabat Mombi, itulah kami si gajah Asia dan gajah Afrika. Bagaimana? Apakah sahabat Mombi tertarik untuk bertemu dengan kami? Sampai jumpa pada video lainnya ya. Dadah! Gimana untuk video kedua, sudah jelas? Kan? Ya. Baik, kalau sudah jelas, kalian setiap kelompok nanti kalian pilih salah satu dari video yang sudah ditayangkan. Boleh kalian mendeskripsikan kucing yang tadi, boleh mendeskripsikan gajah juga boleh. Kalian menulis teks deskripsi itu sesuai dengan struktur yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Ya. Sebelumnya Bu Guru
sampai 20 cm. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham semuanya? Ya, silakan ditutup kelasnya. Demikian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk silakan kopinya meja untuk memasang ini. Hasilnya di ya di bawahnya. Ayo. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompoknya siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Afia, silakan maju. Salam ya, salam. Ih, ada bunyi. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ayo yang lain. Alisa mau bertanya. Yuk, yang lain silakan. Berat badan berapa? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Piano mau bertanya juga. Ya, silakan Piano. Apakah kucing bisa bersuara? Ya, silakan dijawab. Bisa, Piano bisa bersuara. Apa ya? Ada lagi yang mau bertanya? Kali
disusun yang rapi. Yo, selanjutnya yang sudah silakan. Jangan naik-naik ya. Gantian, ayo gantian nempelnya. Pelan-pelan. Yuk gantian, jangan disek-sekan. Ayo, jangan beneran. Nanti pembelajaran singkat, padat, dan jelas. Refleksi hari ini bisa mendapatkan ilmu dan belajar dengan senang. Ya, terima kasih. Refleksi pembelajaran hari ini deskripsikan hewan dan fisiknya. Kemudian ada yang merefleksi bisa menambah ilmu yang berguna atau penting. Ya, terima kasih untuk refleksi pembelajaran hari ini ya. Jadi dengan video kalian akan lebih mudah atau tidak dalam membuat deskripsi? Ya. Teks deskripsi. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi.
pada pagi hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum